Halo, selamat pagi Mas Arif dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Clarissa Sigrid dengan NPM 200659414 akan mempresentasikan mengenai penelitian survei atau survey research. Dalam pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai history of survey research. Sejarah survei ini diawali dengan sensus, yaitu informasi yang dikumpulkan oleh pemerintah terkait karakteristik dari seluruh populasi dalam suatu wilayah atau suatu teritori. Survei untuk penelitian sosial dimulai pada abad ke-19, di mana survei membantu untuk mendokumentasikan kondisi urban dan kemiskinan pada era awal industrialisasi. Pada awal abad ke-20, metode survei menjadi bagian dari penelitian di kalangan studi kuantitatif. Lalu pada 1920 dan 1930-an, para peneliti mulai menggunakan teknik sampling berdasarkan data statistik. Penelitian survei pun meluas selama masa Perang Dunia Kedua secara khusus di Amerika Serikat. Setelah terjadinya Perang Kedua, survei dijadikan metode penelitian oleh para pemerintah dalam menyelesaikan dan mendokumentasikan berbagai isu sosial. Kemudian, seiring dengan perkembangan komputer pada 1970-an, penelitian kuantitatif berbasis survei menjadi terkenal dan digunakan dalam berbagai industri. Penelitian survei pun terus berkembang hingga hari ini, di mana penggunaan metode survei dalam penelitian sosial ini terus meningkat. Kemudian berlanjut ke pembahasan kedua tentang apa sih yang ditanyakan dalam sebuah survei. Jadi di sini tuh mencakup 6 poin. Yang pertama behavior, yang kedua attitudes, beliefs atau opinions, yang ketiga ada karakteristik, keempat ada expectation, kelima ada self classification, dan yang terakhir ada knowledge. Nah, di sini itu kalau perilaku itu contohnya itu seperti pertanyaan seberapa sering Anda menyikat gigi atau apakah Anda memberikan suara dalam pemilihan kota terakhir. Untuk poin kedua itu contohnya seperti sikap, keyakinan, atau pendapat. Gimana jenis pekerjaan apa yang dilakukan wali kota, ditanyakan pendapatnya. Atau pendapat mengenai orang lain yang mengatakan hal negatif tentang diri mereka saat mereka tidak ada. Kemudian ada poin ketiga itu karakteristik, seperti pertanyaan apakah Anda sudah menikah, atau berapa umur Anda. Kemudian poin keempat ada harapan, seperti apakah Anda berencana memberikan mobil baru dalam 12 bulan ke depan? Atau menurut Anda, apakah populasi di kota ini akan bertambah atau berkurang? Kemudian yang kelima ada classification atau klasifikasi diri, di mana pertanyaan seperti apakah Anda menganggap diri Anda sebagai liberal, moderat, atau konservatif? Seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan yang terakhir, knowledge atau pengetahuan. Contohnya seperti pertanyaan kira-kira berapa persen penduduk di kota ini yang non-kulit putih, atau seperti apakah legal untuk memiliki salinan manifesto komunis Karl Marx di negara ini. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai the logic of survey research. Dalam penelitian eksperimental, kita membagi sejumlah orang menjadi beberapa kelompok, lalu menguji satu atau dua hipotesis dan memanipulasi keadaan supaya partisipan tertentu menerima perilaku yang ada serta mengontrol setting yang ada. Pada penghujung sebuah eksperimen ini, kita biasanya memperoleh data kuantitatif dan membandingkan respons partisipan yang ada. Di sini penelitian survei mengikuti logika yang berbeda. Jadi biasanya kita mengambil sampel dengan jumlah responden yang banyak, kemudian memberikan pertanyaan yang sama kepada semua jumlah responden tersebut. Lalu mengukur banyak variabel dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diuji berbagai hipotesis di saat yang bersamaan. Nah, ada tahapan dalam melakukan survei. Yang pertama adalah mengembangkan hipotesis, menentukan jenis survei, menulis pertanyaan survei, menentukan kategori respons, dan mendesain layout. Kemudian, tahap selanjutnya, merencanakan cara menghimpun data dan menguji instrumen survei. Step ketiganya adalah menentukan target populasi, memperoleh sampling frame, menentukan ukuran sampel, dan memilih sampel. Beranjak ke tahapan keempat, yaitu menghampiri responden, melaksanakan interview, dan menghimpun data yang ada. Step 5-nya, memasukkan data ke komputer, memeriksa ulang semua data, dan melakukan analisis statistik terhadap data yang telah diperoleh. Dan step terakhir yaitu step ke-6, mendeskripsikan metode dan temuan dalam laporan penelitian, menyajikan penemuan kepada pihak lain untuk memperoleh kritik dan evaluasi.
Beralih ke penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai construction of the questionnaire. Yang pertama, principles of good question writing. Dalam menulis sebuah survei, dibutuhkan sebuah keterampilan, latihan, kesabaran, dan sebuah kreativitas. Namun, ada potensi masalah yang sering terjadi di mana kita harus menghindari hal tersebut. Yang pertama, hindari jargon, kalimat atau kata gaul, dan singkatan. Yang kedua, hindari ambiguitas, kebingungan, dan sebuah ketidakjelasan. Yang selanjutnya, hindari bahasa emosional dan bias prestige. Di sini bias prestige berarti masalah dalam penulisan pertanyaan, penelitian survei yang terjadi ketika sebuah kelompok atau sebuah individu yang sangat dihormati dikaitkan dengan pilihan jawaban. Kemudian poin keempat, mengenai hindari pertanyaan yang berlaras dua. Pertanyaan survei yang berisi lebih dari satu masalah dapat menimbulkan kebingungan responden atau jawaban yang ambigu. Poin kelima, menjelaskan tentang hindari pertanyaan utama, kemudian hindari pertanyaan di luar kemampuan responden, hindari premis yang salah, hindari bertanya tentang niat jauh di masa depan, hindari negatif ganda, dan yang terakhir, hindari kategori respons yang tumpang tindih atau tidak seimbang. Berlanjut ke poin pembahasan B tentang responden recall. Telescoping merupakan survei responden penelitian yang mengkompres waktu ketika menjawab tentang peristiwa masa lalu, di mana melaporkan peristiwa terkini secara berlebihan dan melaporkan kejadian di masa lalu yang tidak dilaporkan. Selanjutnya dalam poin C mengenai honest answers, yaitu questions about sensitive topics. Dalam menjelaskan topik sensitif, yang pertama itu ciptakan kenyamanan dan kepercayaan. Kemudian gunakan ungkapan yang disempurnakan, bangun konteks desensitisasi, dan gunakan metode pertanyaan anonim. Dalam menggunakan metode pertanyaan anonim ini, yang pertama bisa menggunakan Computer Assisted Self-Administered Interviewing atau CACAI. Nah, teknik ini menjelaskan bahwa responden dapat membaca pertanyaan di layar komputer atau mendengarkannya melalui earphone. Kemudian mereka menjawab dengan menggerakkan mouse komputer atau mengetiknya pada keyboard. Poin kedua mengenai Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI. Nah, teknik ini tersebut menggunakan pewawancara komputer laptop yang tersedia untuk membantu responden dengan mendengarkan pertanyaan melalui earphone atau membacanya di layar dan kemudian memasukkan jawaban. Kemudian ada Randomized Response Technique atau RRT. RRT ini adalah metode khusus dalam penelitian survei yang digunakan untuk topik yang sangat sensitif. Penerimaan acak sebuah pertanyaan oleh responden tanpa pewawancara mengetahui pertanyaan yang dijawab oleh responden. Kemudian terakhir ada social disability bias. Nah, masalah dalam penelitian survei di mana responden memberikan respons normatif atau jawaban yang dapat diterima secara sosial daripada jawaban yang jujur. Yang pertama ada knowledge questions atau sleeper question, yaitu tentang survei penyelidikan penelitian tentang orang atau peristiwa yang tidak ada untuk memeriksa apakah sebuah responden ini jujur atau tidak. Kemudian ada contingency questions, yaitu tentang item survei 2 bagian, di mana jawaban responden ini untuk pertanyaan pertama sebenarnya mengarahkan ke item kuesioner berikutnya atau ke pertanyaan kedua yang lebih spesifik dan lebih terkait. Pada poin ke D, saya akan menjelaskan tentang open-ended versus closed-ended questions. Untuk open-ended questions sendiri adalah jenis penyelidikan penelitian survei yang memungkinkan kebebasan responden untuk menawarkan jawaban apapun yang mereka inginkan untuk sebuah pertanyaan itu. Namun, closed-ended questions adalah jenis penyelidikan penelitian survei di mana responden harus memilih dari serangkaian jawaban yang tetap. Sedangkan partially open question adalah jenis penyelidikan penelitian survei di mana responden diberikan satu set jawaban yang tetap untuk dipilih, tetapi ditawarkan kategori lain sehingga mereka dapat menentukan jawaban yang berbeda. Nah, ini saya lampirkan tentang advantage dan disadvantage dari open and closed question. Selanjutnya pada poin ke E, saya akan menjelaskan tentang neutral positions, floater, and selective refusals. Yang pertama ada swayed opinion. Ini melibatkan pemalsuan posisi yang salah seperti dengan bias keinginan sosial atau pemalsuan posisi yang salah seperti halnya topik sensitif. Kedua ada false positive, yaitu hasil dari memilih posisi sikap tetapi kurang memiliki pengetahuan tentang masalah dan benar-benar tidak memiliki pendapat atau pandangan yang benar tentang hal tersebut. Dan yang ketiga ada false negative. Hal ini disebabkan ketika responden menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan atau menahan jawaban ketika dia benar-benar memiliki informasi atau benar-benar memegang pendapat tertentu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama ada satisficing, yaitu menghindari upaya kognitif saat menjawab pertanyaan survei dan memberikan jawaban yang paling tidak menuntut yang akan memenuhi persyaratan minimal pernyataan survei atau situasi wawancara. Yang
kedua ada standard format question, yaitu penyelidikan penelitian survei yang kategori jawabannya tidak menyertakan opsi tidak berpendapat atau tidak tahu. Kemudian ada quasi filter question, yaitu pertanyaan penelitian survei yang mencakup pilihan jawaban tidak ada pendapat, tidak yakin, atau tidak tahu. Ada full filter question, yaitu sebuah penyelidikan penelitian survei yang pertama kali bertanya kepada responden apakah mereka memiliki pendapat atau mengetahui tentang suatu topik. Maka hanya mereka yang memiliki pendapat atau pengetahuan yang ditanya secara khusus tentang topik tersebut. Dan ada floaters, yaitu survei responden penelitian tanpa pengetahuan atau pendapat untuk menjawab pertanyaan survei, tetapi siapa yang menjawabnya. Hal ini sering memberikan jawaban yang tidak konsisten. Selanjutnya ada recency effect, yaitu hasil dalam penelitian survei yang terjadi ketika responden memilih jawaban-jawaban terakhir yang ditawarkan daripada serius mempertimbangkan semua pilihan jawaban. Dan yang terakhir ada selective refusals. Selain masalah kepuasan, hal ini di mana responden memilih tidak atau respons netral untuk menghindari upaya menjawab. Di sini beberapa responden menolak untuk menjawab pertanyaan tertentu karena hal ini merupakan kasus yang melibatkan masalah sensitif, di mana menyebabkan responden ini menolak daripada menunjukkan jawaban yang tidak sesuai secara sosial. Kemudian pada poin ke F mengenai wording issues. Nah, di sini ada dua masalah. Yang pertama adalah menggunakan kosakata dan tata bahasa sederhana untuk meminimalkan kebingungan. Nah, masalah kedua melibatkan efek kata atau frasa. Ini lebih sulit karena kita tidak tahu sebenarnya sebelumnya apakah suatu kata atau frasa ini mempengaruhi respons. Di sini ada wording effect, yaitu hasil dalam penelitian survei ketika penggunaan istilah atau kata tertentu sangat mempengaruhi bagaimana beberapa responden menjawab pertanyaan survei. Pada poin pembahasan G, saya akan menjelaskan tentang questionnaire design issues. Yang pertama, length of survey or questionnaire. Biasanya questionnaire pendek ini bertebal 3 halaman, cocok untuk sebuah populasi umum, di mana beberapa peneliti berhasil dengan questionnaire selama 10 halaman sekitar 100 item. Tetapi tanggapan pun terus turun secara signifikan untuk questionnaire yang lebih panjang. Tetapi untuk responden yang berpendidikan lebih tinggi dan topik yang sangat menonjol, biasanya questionnaire setebal 15 halaman ini bisa dibuat. Kemudian ada question order or sequence. Di sini ada 3 masalah utama. Yang pertama, organization of questionnaire. Nah, secara umum sebenarnya kita harus menyusun pertanyaan untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan kebingungan responden. Di sini questionnaire memiliki pertanyaan pembukaan, tengah, dan akhir. Setelah pengantar menjelaskan survei, yang terbaik adalah membuat pertanyaan pembuka yang menyenangkan, menarik, dan mudah dijawab. Yang kedua, ada order effects, yaitu hasil dalam penelitian survei di mana suatu topik atau beberapa pertanyaan diajukan sebelum yang lain, di mana mempengaruhi jawaban responden untuk pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga ada context effect, yaitu hasil dalam penelitian survei ketika nada keseluruhan, pengaturan, atau serangkaian topik yang didengarkan oleh responden mempengaruhi bagaimana mereka menafsirkan makna pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada final sequence, yaitu organisasi pertanyaan penelitian survei dalam kuesioner dari pertanyaan umum ke pertanyaan yang lebih spesifik. Masih dalam pembahasan yang sama, saya akan menjelaskan tentang layout and format. Ada 2 format atau masalah tata letak. Yang pertama, tata letak fisik keseluruhan kuesioner, dan format pertanyaan dan tanggapan. Yaitu yang pertama, kuesioner layout, di mana tata letak kuesioner ini sebenarnya sangat penting bagi pewawancara dan juga untuk respondennya. Pertanyaan pun harus jelas, rapih, dan mudah diikuti. Lebih baik untuk memasukkan informasi pengidentifikasian, seperti misalnya nama organisasi. Yang kedua, ada question format. Nah, di sini mereka harus memutuskan format untuk pertanyaan dan tanggapan, seperti haruskah responden melingkari respons, memberikan centang, kotak, isi, atau tulis kosong. Nah, prinsipnya adalah sebenarnya membuat respons menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditandai di sini. Yang pertama, ada matrix question. Di sini penyelidikan penelitian survei mengelompokkan serangkaian pertanyaan yang memiliki kategori jawaban yang sama, tapi dalam bentuk yang ringkas. Kemudian ada non-response. Di sini adalah kegagalan untuk mendapatkan respons yang valid dari setiap responden sampel, di mana dapat melemahkan survei. Selain survei penelitian, orang-orang biasa diminta untuk merespons banyak survei dari badan amal, perusahaan pemasaran, jejak pendapat, dan lain sebagainya. Kemudian ada location rate. Di sini meningkatkan lokasi berarti menggunakan kerangka sampling dan peta untuk direktori telepon yang lebih baik. Memperbaiki kontak mengharuskan melakukan banyak panggilan berulang, memvariasikan waktu hari untuk panggilan, dan memperpanjang periode untuk melakukan kontak. Kemudian yang pertama itu ada contact rate,
yaitu area kritis non-respon atau sebuah penolakan untuk berpartisipasi terjadi dengan kontak awal antara sebuah pewawancara dan responden. Kemudian ada eligibility rate, yaitu kami dapat meningkatkan tingkat kelayakan dengan menggunakan penyaringan responden yang cermat, di mana menggunakan definisi kerangka sampel yang lebih baik dan memiliki pewawancara yang memiliki multibahasa. Kemudian ada cooperation rate, yaitu kerjasama antara penduduk dalam kota seperti orang-orang berpenghasilan rendah, ras etnis minoritas yang telah meningkat sebagai hasil dari penggunaan surat gaya jurnalistik dan panggilan telepon pribadi dibandingkan dengan menggunakan surat akademik standar. Dan ada leverage salience theory, yaitu sebuah hipotesis kerjasama penelitian survei yang menyatakan bahwa responden yang berbeda menemukan aspek yang berbeda dari wawancara survei, sehingga menjadi penting dan memutuskan apakah akan bekerja sama berdasarkan aspek spesifik wawancara yang berbeda. Kemudian ada tailoring, yaitu mendorong kerjasama responden dalam wawancara penelitian survei dengan meminta pewawancara menyoroti aspek-aspek spesifik yang menurut responden penting dan bernilai positif. Kemudian ada completion rate, yaitu Dillman ini mengatakan bahwa pelaporan tingkat penyelesaian kuesioner yang dikelola sendiri lebih tinggi jika seorang secara pribadi menyerahkan kuesioner sebagai lawan menerimanya di ambang pintu atau melalui surat. Kemudian ada total response rate. Nah, di sini sejumlah besar literatur meneliti bagaimana cara meningkatkan tingkat respons untuk kuesioner surat. Kemudian di sini saya lampirkan types of survey di mana ada advantage and disadvantage-nya. Yang pertama itu ada mail questionnaire, telepon interview, face-to-face interview, dan web survey. Di sini bisa dibaca ada pembiayaannya di mana mail questionnaire itu murah dan telepon interview itu moderate, dan face-to-face interview biasa lebih ekspensif atau mahal, dan web survey yang paling cheapest atau paling murah. Di sini juga menjangkau ada cost, speed, length, number of question, dan lainnya. Dan penjelasan selanjutnya adalah mengenai special situation. Yang pertama ada time budget survey, di mana jenis khusus responden mencatat rincian tentang waktu dan durasi kegiatan mereka selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada cost, di mana penelitian survei berkualitas profesional biasa lebih mahal jika kita mempertimbangkan semua biaya yang bervariasi sesuai dengan jenis survei yang digunakan. Rumus sederhananya adalah bahwa untuk biaya survei surat misalnya menggunakan $1, survei telepon $5, dan wawancara tatap muka sekitar $25. Survei internet bahkan tidak memerlukan biaya apapun kecuali waktu pemasangannya. Nah, hal tersebut sangat sesuai dengan tabel yang telah saya sebutkan di presentasi sebelumnya, yaitu mengenai advantage and disadvantage type of survey. Kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai tambahan. Yang pertama ada Computer Assisted Telephone Interviewing atau CATI, di mana teknik pewawancara duduk di depan layar komputer dan keyboard, membaca pertanyaan dari layar, dan memasukkan jawaban langsung ke komputer. Yang kedua ada Interactive Voice Response atau IVR, yaitu suatu teknik dalam wawancara telepon di mana responden mendengar pertanyaan-pertanyaan otomatis komputer dan menunjukkan tanggapan mereka dengan entry telepon nada sentuh atau perangkat lunak yang diaktifkan oleh suara. Nah, dua tambahan ini adalah hal yang masuk pada telepon interview. Kemudian saya akan menjelaskan tentang survei interviewing. Standar wawancara ini biasa didasari oleh naive assumption model, yaitu sebuah jenis penelitian survei standar tertentu di mana tidak ada masalah komunikasi dan respon dari responden sangat cocok dengan pemikiran mereka. Pada tahun 2000, beberapa peneliti menganjurkan meninggalkan pendekatan standar dan menggunakan format wawancara alternatif, wawancara fleksibel atau conversational interview, yaitu teknik yang fleksibel berdasarkan model pertemuan kolaboratif di mana pewawancara menyesuaikan pertanyaan wawancara dengan pemahaman responden tertentu, tetapi tetap mempertahankan niat peneliti dalam setiap pertanyaan. Namun, kedua pendekatan untuk wawancara ini memiliki pembelaan tersendiri, di mana pendukung pendekatan wawancara terstandarisasi atau naive assumption model percaya bahwa pertanyaan survei yang lebih halus dapat menyelesaikan salah tafsir responden, sedangkan pendukung wawancara percakapan atau conversational interview menekankan sifat cair interaksi sosial dan realitas atau pemahaman sosial yang berbeda yang dipegang oleh responden yang beragam secara sosial.
Kemudian pada poin selanjutnya ada tentang the role of the interviewer. Wawancara penelitian survei adalah jenis wawancara khusus. Seperti kebanyakan wawancara, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang lain. Wawancara sendiri adalah interaksi sosial sekunder jangka pendek antara dua orang asing dengan tujuan yang jelas, yaitu satu orang memperoleh informasi spesifik dari yang lain. Interaksi mengambil bentuk percakapan terstruktur di mana pewawancaranya mengajukan pertanyaan yang telah diatur sebelumnya, dan di sini pun responden memberikan jawaban yang dicatat oleh pewawancara. Pewawancara survei ini tidak menghakimi dan tidak mengungkapkan pendapat mereka, baik secara lisan maupun secara nonverbal. Pewawancara juga tidak menunjukkan keterkejutan atau penghinaan, tetapi memperlakukan jawaban itu dengan cara yang sebenarnya. Kemudian ada stages of an interview. Bagian utama wawancara ini terdiri dari mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban. Dalam wawancara standar, bukan konversasional, pewawancara menggunakan kata-kata yang tepat pada kuesioner, menambah atau menghilangkan kata-kata, di mana tidak mengulangi dan mengajukan pertanyaan secara berurutan tanpa kembali atau melewatkan pertanyaan. Selain mengajukan pertanyaan, pewawancara mencatat jawaban secara akurat. Ini mudah untuk pertanyaan-pertanyaan tertutup, di mana pewawancara hanya menandai kotak yang benar. Untuk pertanyaan terbuka, pekerjaan pewawancara lebih sulit. Dia mendengarkan dengan cermat, harus menulis dengan jelas, dan harus mencatat apa yang dikatakan kata demi kata tanpa memperbaiki tata bahasa atau bahasa gaulnya. Kemudian pewawancara tahu bagaimana dan kapan menggunakan probe, yaitu pertanyaan tindak lanjut yang diminta oleh pewawancara untuk memperoleh respons yang sesuai ketika jawaban responden tidak jelas atau tidak lengkap. Ada banyak jenis probe, yaitu seperti jeda 3 hingga 5 detik seringkali efektif, yaitu menggunakan komunikasi nonverbal seperti memiringkan kepala, alis terangkat, atau kontak mata juga berfungsi dengan baik. Pewawancara juga dapat mengulangi pertanyaan atau mengulangi balasan dan kemudian berhenti. Selanjutnya pada poin keempat yaitu teknik untuk mengurangi kesalahpahaman seperti conversational interviewing, menyimpang dari mode pewawancara standar. Nah, di luar kekhawatiran tentang memperkenalkan bias, wawancara percakapan membutuhkan lebih banyak waktu dan pelatihan pewawancaraan yang lebih intens. Dan yang terakhir, tahap wawancara adalah keluar dari sesi wawancara. Pewawancara berterima kasih kepada responden dan pergi. Di sini biasanya pewawancara pergi ke tempat yang sunyi, tempat pribadi untuk mengedit kuesioner dan mencatat rincian lainnya seperti tanggal, waktu, dan tempat dilakukan wawancara. Kemudian ada training of interviewers. Di sini kita dapat mempertimbangkan penampilan fisik pewawancara, usia, ras, jenis kelamin, bahasa yang diucapkan, bahkan hingga suara. Sebagian besar program pelatihan ini untuk pewawancara profesional berdurasi 2 minggu. Biasa termasuk campuran kuliah dan membaca, pengamatan pewawancara ahli, wawancara tiruan indikator dan di lapangan yang dicatat dan dikritik. Kemudian ada interviewing bias. Bias pewawancara dapat muncul dari ekspektasi berdasarkan usia dan ras responden. Latihan dalam wawancara yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi bias dalam hasil survei. Nah, dalam survei nasional utama Amerika Serikat, para peneliti mengetahui bahwa pewawancara secara teratur memberikan kode pada responden berkulit hitam sebagai yang kurang cerdas, dan memberikan kode pada responden yang lebih muda sebagai yang kurang cerdas dan kurang informasi. Kemudian ada cultural meanings and survey interviewers. Di sini akan menghadapi kesulitan ketika sebuah kata memiliki arti dan implikasi yang berbeda tergantung pada sebuah situasi sosial, atau siapa yang mengucapkannya, bagaimana cara mengucapkannya, dan jarak sosial antara pembicara dan pendengar. Penelitian survei dapat rumit ketika responden salah mengartikan sifat penelitian survei dan mencari petunjuk bagaimana menjawab dalam kata-kata pertanyaan atau tindakan halus pewawancara. Peneliti non-positif menganjurkan collaborative encounter model saat survei, yaitu sebuah wawancara survei tertentu di mana responden dan pewawancara bekerja sama untuk mencapai makna pertanyaan survei sebagaimana dimaksud oleh peneliti dan menghasilkan respons yang lebih akurat. Kemudian ada plot testing and cognitive interviews. Di sini membantu peneliti lebih memahami proses survei, di mana kita melihat bahwa proses menjawab pertanyaan survei memiliki beberapa langkah, yaitu menafsirkan dan memahami pertanyaan dalam mengambil informasi yang relevan, mengintegrasikan dan mengevaluasi informasi, serta memilih kategori respons. Bidang studi terbaru adalah pengujian kognitif atau cognitive interviewing, di mana kita mempelajari bagaimana responden menjawab pertanyaan dalam situasi uji coba. Cognitive interviewing juga membantu kita dalam mengidentifikasi masalah dalam kuesioner yang sedang dikembangkan dengan meminta sejumlah kecil peserta pretest untuk secara verbal dengan melaporkan pemikiran mereka saat menjawab draft pertanyaan. Kemudian beranjak ke pembahasan terakhir mengenai the ethical survey. Yang pertama, masalah etika utama dalam penelitian survei adalah invasi privasi.
Di sini semua orang berhak atas privasi. Responden memiliki hak untuk memutuskan kapan dan kepada siapa mengungkapkan informasi pribadi. Di sini kita perlu memperlakukan semua responden dengan bermartabat, mengurangi rasa tidak nyaman, dan melindungi kerahasiaan data survei. Yang kedua, masalahnya adalah melibatkan partisipasi sukarela oleh responden. Responden dapat setuju untuk menjawab pertanyaan atau menolak untuk berpartisipasi dalam waktu kapan saja. Di sini bergantung pada kerjasama sukarela responden dan perlu mengajukan pertanyaan yang dikembangkan dengan cara yang sensitif, di mana memperlakukan responden dengan hormat dan sangat sensitif terhadap kerahasiaan. Yang ketiga adalah eksploitasi survei dan survei semu. Karena popularitasnya, beberapa organisasi dan orang telah menggunakan survei untuk menyesatkan orang lain. Di sini ada pseudo survei adalah format survei yang digunakan dalam upaya untuk membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dan memiliki sedikit atau tidak ada minat nyata dalam mempelajari informasi dari responden. Dan yang terakhir adalah masalah etika lainnya. Penyalahgunaan hasil survei atau penggunaan survei yang dirancang dengan buruk atau sengaja dibuat-buat. Di sini orang-orang mungkin menuntut jawaban dari survei yang tidak bisa diberikan oleh survei atau mereka tidak menghargai keterbatasan data survei tersebut. Untuk penggunaan survei sendiri dapat kita lihat dari jurnal e-komunikasi program studi ilmu komunikasi milik Universitas Kristen Petra Surabaya mengenai sikap masyarakat Surabaya terhadap program acara Facebookers di Antv. Untuk melihat hasil survei tersebut, mereka menggunakan beberapa indikator pertanyaan yang menggunakan kata yang pertama sangat tidak setuju, netral atau ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju untuk memperjelas hasil survei. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.